Assalamualaikum, apakah suara Insan terdengar? Mohon direspon, teman-teman. Terdengar, terdengar. Ya, siap. Makasih, Kak. Oke, sebentar lagi kita akan mulai. Silakan bagi teman-teman semuanya yang memungkinkan untuk open cam dan siapin catatannya juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina binikmatin wa islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kenikmatan iman dan Islam sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam majelis ilmu Akademi Pranika pada malam hari ini. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada suri tauladan kita ialah Nabi besar kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Selanjutnya Insan izin menyapa pemateri kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Kak Oksa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Kak kabarnya? Sehat walafiat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baiklah berhubung pemateri kita sudah siap, Insan mengingatkan kembali kepada semuanya, marilah kita luruskan niat buat menambah ilmu. Siapin catatannya juga boleh. Terus yang memungkinkan open cam dipersilahkan. Harapannya teman-teman menyimak dan bila mana nanti ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, silahkan disiapin pertanyaannya. Baiklah, marilah kita buka Majelis Ilmu Akademi Pranika dengan tema seberapa banyak nafkah yang diberikan kepada istri dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya disilahkan kepada Kak Oksa untuk menyampaikan materinya. Ya, jadiin co-host ya. Ya, Co-host, oke. Terkak. biar bisa share materi. Ya, Mintra host, tolong Kak Oksa dijadiin co-host. ya, saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun mangga yang jawab salam, insya Allah masuk surga. Ya. Amin. Kalau saya nggak bisa dengar ya, jawaban salamnya boleh ketik ya. Kalau nggak bisa dengar, boleh diketik. Biar kita tahu apakah semuanya masih hidup ya, masih masih ada nyawa ya. Insya Allah di sini kayaknya punya 9 nyawa semua ya. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Apa kabarnya teman-teman semua? Yang hari ini bahagia, boleh jawab dengan imut senyum ya. Yang sedih, nah, silakan kasih imut sedih. Nah, gimana kabarnya? Saya duluan ya. Nah, kayak gini teman-teman. Oke ya. Nah, itu ketawa bahagia banget ya si Zar. Zar siapa sih Zar? Kasih namanya yang lengkap ya, biar enak. Takutnya nanti laki-laki apa perempuan saya nggak tahu ya. Kalau cuma Zar bisa laki-laki bisa perempuan. Alhamdulillah mbaknya senang ya bahagia. Saida Rahmat ini perempuan ya, awet ya. Iya oke, berarti Rahmat itu nama ayahnya ya. Nebak-nebak. Ya Mbak Hikmah, Alhamdulillah. Oh, bukan ya. Doa aja ya. Baik, yang laki-lakinya mana nih? Yang laki-lakinya ada berapa? Saya Kak. Kalau antum nggak usah jawab lah, saya udah tahu.
tinggal pembuktian aja. Oke, ada Ahi Galang ya, Mas Galang ya. Galang Rambu Anarki. Udah cuma Galang aja. Karena ini materinya sebenarnya untuk laki-laki. Nyari materi nafkah ya. Baik ya. Nah, Masya Allah Mas dapat ruangannya bagus sekali. Pematerinya kalah. Saya ini pakai pakai kamera laptop ini ternyata gelap sekali ya. Gak apa-apa lah ya. Yang penting materinya ya bukan orangnya. Baik ya, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyutshiruhu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang sekali pada malam hari ini ya, Rabu malam ya, bukan Sabtu malam, Rabu malam bisa jumpa dengan para jomblo-jomblo yang berbahagia. Walaupun jomblo tapi bahagia. Jojoba ya, jomblo-jomblo bahagia. Karena saya lihat semuanya pada senyum ya. Tapi ada yang belum jawab. Jangan-jangan malu mau mau kasih imut sedih ya. Enggak lah, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sedang berbahagia. Ya, walaupun sendiri, walaupun udah sering ditanyain kapan nikah gitu ya. Insya Allah tetap bersabar ya. Nah, tetap bersabar. Nah, ini ujian ya. Baik, spesial malam ini kita akan membahas tentang sembilan naga ya. Tentang duit ya. Nah, tentang duit. Lagi viral soalnya lagunya ternyanyi gitu. Kalau ada sembilan naga, maunya duit saja ya. Oke, kita share dulu ya materinya. Oke, bentar ya. Hmm, belum tampil ya. Oke, oke, nanti. Ini, nah, sini naikin. Oke, sini. Apakah materinya udah tampil belum ya? Sudah, Kak. Tapi Udah belum ya. bentuk slideshow. Iya. Saya mau slide-nya terhalang oleh konten only. Mana tadi materinya? Nah, kok nggak tampil materi? Bentar ya. Kayaknya ada yang salah. Sebagai background ya, sebagai background. Oke, kayaknya. Lah, kok mana materinya hilang? Hmm, sebagai background ya, background ya. Baik, kita ulang dulu ya. Mana materinya?
Muncul ya. Ya, jadi kita akan bahas tentang nafkah ya. Makanya saya bilang harusnya pesertanya banyak Ikhwan ya, tapi nggak apa-apa. Yang awal juga bisa dicatat nanti untuk disampaikan ke saudara laki-lakinya mungkin ya, atau nanti ke suaminya ya, nggak masalah juga ya. Oke ya, jadi ngomongin nafkah ya, banyak yang salah paham ya tentang rizki ya. Banyak yang salah paham tentang rizki, menganggap bahwa belum muncul ya di Galang. Yang lain gimana? Sudah, Tat. Sudah Kak, udah muncul. Loh, kok nggak tampil? Yang lain gimana? Sudah muncul kok, Kak. Udah ya. Coba Mas Udah. Galang login lagi, ulang, Oke, 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 oke. error mungkin. Oke ya, kita lanjut ya. Jadi ngomongi Rizky ya, ngomongi Rizky itu banyak yang salah paham. Ini penting ya, karena sebelum kita bahas berapa sih ya, itu mah mudah kalau jawaban berapa udah kita nggak perlu pertemuan 2 jam ya. Tapi mindset yang perlu kita perbaiki tentang Rizky dulu ya, karena banyak istri-istri yang curhat karena suaminya nggak ngasih nafkah, suaminya males, suaminya kerjanya main game aja ya, suaminya mancing gitu kan. Padahal kebutuhan rumah tangga banyak, gitu kan. Padahal anak-anak udah besar ya. Padahal anak-anak butuh uang jajan, butuh untuk beli gas, untuk beli token listrik dan seterusnya. Nah, sementara suaminya santuy aja gitu kan. Apalagi pakai dalil-dalil agama ya, pakai dalil-dalil agama mengatakan bahwa rizki udah dijamin kok gitu kan. Rizki minallah kok. Sehingga menjadi pembenaran untuk bermalas-malasan gitu kan. Untuk bermalas-malasan, untuk buat dia mengabaikan kewajiban dia memberikan nafkah. Jadi santuy aja lah gitu kan. Biar aja mengalir sehingga nggak ada ikhtiar, nggak ada usaha. Yang paling menyakitkan akhirnya istrinya yang banting tulang gitu kan, yang harusnya tulang rusuk menjadi tulang punggung gitu kan. Jadi kalau udah nikah istrinya mulai aktif jualan online gitu kan, nah itu pertanda bisa jadi suaminya santai-santai gitu kan, atau istrinya datang di setiap kajian bawa bawa dagangan gitu kan. Maksudnya ketika masih gadis dulu enggak gitu kan, tapi ketika udah menikah ya mendadak si wanita ini jadi pekerja keras gitu kan, apapun dilakukan gitu kan, apapun dilakukan, ngojek. Ada juga saya temukan istri-istri yang dulunya nggak ngojek terus ngojek. Masalahnya bukan karena untuk membantu suami saja, suaminya nggak ada usaha. Nah, karena tadi mengalir aja lah, rezeki udah dari sononya. Nah, ini pemahaman mindset yang salah. Oke. Lalu bagaimana pandangan Islam tentang rezeki itu ya? Pandangan Islam tentang rezeki. Benar nggak kalau rezeki itu udah dijamin terus kita santai-santai aja? Nah, jadi di zamannya Umar bin Khattab ya, Umar bin Khattab. Itu Umar bin Khattab ketemu dengan laki-laki yang kerjanya cuman duduk-duduk saja ya, di rumah atau di masjid. Nah, terus ditanya gitu kan, kenapa cuma duduk-duduk saja? Ya, dia katakan, aku tidak mengerjakan apa-apa dan rizkiku pasti akan datang sendiri. Ya, rizkiku pasti datang sendiri. Jadi Imam Ahmad ya. Lalu Imam Ahmad mengatakan, orang ini sungguh bodoh ya. Orang ini bodoh. Kenapa? Karena Nabi Nabi sendiri bersabda, Allah menjadikan rezekiku di bawah bayangan tombak. Nah, jadi Imam Ahmad mengomentari laki-laki yang hanya duduk-duduk di rumah, di masjid, itu nggak ngapa-ngapain maksudnya. Dikatakan sebagai orang yang bodoh.
Bodoh artinya dia nggak ngerti gitu, nggak paham. Lalu bagaimana dengan sabda Rasulullah itu kan? Seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kalian itu rizki. Sebagaimana burung mendapatkan rizki. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore dalam keadaan kenyang. Nah ya, bagaimana memahaminya ya? Nah, memahaminya itu ya bukan oh burung aja dapat dapat rezeki gitu kan. Nah, tapi burung itu melakukan yang namanya ikhtiar. Apa ikhtiar dari si burung ini? Dia keluar dari sangkarnya, pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar. Bukan sekedar pergi tapi dia mencari rezekinya ya. Ini kayak gambarnya itu mencari ikan gitu kan. Jadi bukan sekedar pergi pagi hari, pulang sore hari dalam keadaan kenyang gitu. Tapi si burung ini dia berikhtiar, dia mencari rezeki. Nah, maka para sahabat memahami perkataan Rasul itu para sahabat itu bukan berarti justru berdiam diri, udahlah gitu kan burung aja dikasih rezeki kok gitu kan. Jadi kita nggak usah terlalu terlalu serius lah itu kan. Enggak, tapi para sahabat justru paham maksudnya itu bahwa burung itu bekerja gitu kan, berikhtiar mencari rezeki gitu kan. Maka para sahabat itu mereka berdagang, mereka mengolah kurma gitu kan. Nah, para sahabat inilah yang harus kita jadikan teladan. Ada yang berkebun, ada yang beternak, gitu kan. Jadi tidak berdiam diri. Nah, kadang-kadang orang salah mengartikan hadis ini seolah-olah ya udah, itu burung aja dapat rezekinya, maka manusia juga dapat. Maka ya udah nggak usah kerja. Nah, itu salah. Yang benar itu benar, rezeki itu dijamin oleh Allah. Tapi kita itu diperintahkan untuk berikhtiar, diperintahkan untuk bekerja, jangan berdiam diri gitu kan. Dan sahabat itu kita jadikan teladan gitu kan, bagaimana para sahabat itu ada yang berdagang, ada yang kerjanya berkebun, berternak, mengolah kurma ya, dan lain-lain. Mereka melakukan sesuatu, berikhtiar, tidak berdiam diri saja, walaupun mereka yakin rezeki itu dari Allah. Nah, bahkan Rasulullah itu kan mengajarkan doa kepada kita ya. Kalau teman-teman rutin baca zikir al-maksurat itu ada itu kan. Rasulullah mengajarkan doa ya. Allahumma inni a'udzubika minal azzi ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan. Wal kasal, dan juga berlindung kepadamu dari rasa malas ya. Nah, jadi diajarkan oleh Rasulullah doa biar kita itu nggak punya sifat pemalas ya. Karena sifat malas itu sifat yang sangat buruk sekali ya. Jadi berlindung kita kepada Allah agar dijauhkan dari sifat-sifat lemah, males ya, takut gitu kan dan seterusnya. Dan juga bakhil ya, sifat kikir itu kan. Nah, jadi Rasulullah pun ngajarin doa biar kita itu nggak jadi orang yang pemalas. Dan Islam itu memang agama yang ngajarin kita nggak malas. Bayangin kita udah diperintahkan bangun subuh hari ya, minimal subuh. Disunahkan bangun tahajud, lanjut baca Quran, ya lanjut zikir, lanjut istighfar ya, lalu sholat subuh. Jadi nggak diajarkan bermalas-malasan. Habis sholat subuh juga makruh untuk tidur kembali ya, untuk tidur lagi. Artinya segera melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Mau olahraga, mau baca buku ya, silakan itu kan. Mau live, mau nyuci ya, lakukan. Jadi nggak ada waktu untuk istirahat lagi setelah bangun itu. Langsung beraktivitas. Sehingga umat Islam itu jadi umat yang produktif. Kenapa? Karena sudah memulai harinya lebih dulu dibandingkan orang-orang kafir. Makanya udara subuh itu dikatakan udara yang masih suci. Karena orang-orang munafik, orang-orang yang kafir itu mereka masih tidur itu kan, bangunnya kesiangan, bangunnya siang itu kan. Nah, jadi memang Islam itu bukan agama yang
ngajarin kita malas. Dalam surah Al-Insyirah yang mungkin kita udah hafal semua ya. Kata Allah ya, Faiza Farok Fansop. Kalau kalian udah menyelesaikan satu urusan, udah kerjakan urusan-urusan yang lain. Jadi produktif gitu kan. Selesai malam ini habis kajian ini, silakan kerjakan urusan-urusan lain yang bermanfaat gitu kan. Apakah baca buku, apakah buat status gitu kan daripada materi ini dan seterusnya. Jadi memang aktivitas-aktivitas kita itu aktivitas-aktivitas yang produktif. Islam tidak pernah ngajarin kita untuk jadi orang pemalas. Ya. Bahkan kalau kita benar-benar melaksanakan itu, kita akan menjadi seorang manajer yang luar biasa. Maksudnya kita bisa mengatur waktu ya. Karena kita harus sholat 5 waktu, harus mencari nafkah, harus bekerja, harus meluangkan waktu untuk keluarga. Kalau udah punya anak, meluangkan waktu untuk anak-anak ya. Ditambah lagi nanti ada agenda-agenda dakwah, agenda kajian dan seterusnya. Tapi semuanya dapat. Karena sesungguhnya kita itu sama dikasih oleh Allah. Satu hari dikasih 24 jam. Nggak ada yang beda. Nah, tapi kenapa hasilnya beda gitu kan? Hasilnya beda. Kenapa? Karena tergantung bagaimana kita mengisi waktu-waktu itu. Nah, teman-teman ya dihafalkan saja doanya ya untuk motivasi biar kita nggak malas. Ya, dan diriwayatkan ya dari Umar ya dalam kitab Syu'abul Iman, wahai para pembaca Quran ya, ahlul Quran ya, ahlul ibadah ya, angkatlah kepala kalian sehingga teranglah jalan, lalu berlombalah dalam kebaikan dan janganlah menjadi beban bagi kaum muslimin. Nah, artinya umat Islam itu harusnya mereka mandiri gitu kan, tidak minta-minta gitu kan, tidak menjadi beban bagi orang lain, apalagi masih kuat ya, badan masih sehat dan seterusnya. Nah, maka baru kita masuk gitu kan, kewajiban suami mencari mencari nafkah. Jadi kalau udah jadi suami itu punya kewajiban ngasih nafkah. Kewajiban dalam surat Al-Baqarah ayat 233 Allah sampaikan, dan kewajiban ayah itu memberi makan ya, memberikan pakaian kepada istrinya dengan cara yang ma'ruf. Nafkah itu ada 3 ya, sandang, pangan, papan gitu kan. Jadi terkait sandangnya ya, pakaiannya itu tanggung jawab suami ya, tanggung jawab suami. Lalu pangan makanannya ya, tanggung jawab suami. Termasuk papan, papan itu tempat tinggal, itu juga kewajiban suami untuk menyediakannya ya, memberikan nafkah dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf di sini maksudnya nanti dijelaskan ya. Ya, jadi amalan-amalan yang wajib itu lebih sempurna. Oleh karena itu lebih dicintai oleh Allah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi memberikan nafkah itu wajib. Maksudnya apa? Ya, kalau misalnya baca Quran dengan baca Quran dengan mencari nafkah ya. Baca Quran dengan mencari nafkah. Baca Quran dengan bekerja. Maka mana yang didahulukan? Ya bekerja gitu kan. Karena bekerja itu wajib. Baca Quran sunnah itu kira-kira bisa ditunda itu kan. Nah, karena eh, ada di zamannya Umar bin Khattab ada laki-laki yang kerjanya zikir, baca Quran gitu kan di dalam masjid. Umar marah itu. Apakah kamu sudah sediakan untuk apa namanya itu istri-istrimu gitu kan, untuk istrimu ternyata nggak ada gitu kan, maka Umar marah. Nah, jadi kita harus paham bahwa bagi seorang laki-laki, bagi seorang ayah, bagi seorang suami, nafkah itu wajib.
ya, mencari nafkah itu wajib. Nah, jadi wajib memberikan nafkah, wajib memberikan nafkah. Kenapa? Karena kalian sesungguhnya telah mengambil mereka dengan amanah Allah, ya. Mengucapkan 2 kalimat syahadat disebut juga sebagai misaqan waliza, ya. Perjanjian yang berat, yang kuat. Nah, maka kata Rasulullah, ini disampaikan di haji wada, ya, haji perpisahan, haji terakhirnya Rasulullah. Bertakwalah kepada Allah pada penunaian hak-hak para wanita. Karena kalian sesungguhnya telah mengambil mereka dengan amanah Allah, ya. Nah, jadi ketika kita ijab kabul, ya, laki-laki ijab kabul. Ketika seorang laki-laki mengatakan aku terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin yang tersebut, maka kita telah mengambil mereka dengan amanah Allah. Makanya yang tadinya haram menjadi halal. Ya, sebelumnya kalau belum mengucapkan ijab kabul, pegang tangannya haram gitu kan. Apalagi peluk, ciumnya haram gitu kan. Bahkan nafkah yang dikasih haram, ya, bukan nafkah, ya, karena nggak ada nafkah sebelum pernikahan. Traktirannya haram gitu kan, transferannya haram gitu kan, semuanya semuanya haram. Tapi begitu, walaupun cuman sebentar, ya, akad itu sebentar, cuman sepanjang status WA aja gitu ya. Tapi masya Allah, itu udah mengubah semuanya, mengubah yang haram jadi halal. Dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Nah, tadi, ya, apa bedanya laki-laki mendatangi pelacur dengan laki-laki yang eh, mendatangi istrinya? Tentu saja sama, ya, kalau hubungannya sama. Tapi yang dengan pelacur tadi haram gitu kan. Kenapa haram? Karena tidak ada ijab kabul. Atau melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan haram karena tidak ada ijab kabul. Tapi begitu terjadi ijab kabul gitu kan, maka halal lah semuanya. Jadi satu-satunya diperbolehkan wanita itu membuka seluruh pakaiannya itu hanya pada suaminya. Pada ayahnya pun tidak boleh itu kan. Pada saudara laki-lakinya pun tidak boleh. Tapi kepada suaminya itu halal gitu kan. Halal untuk dilihat oleh suaminya. Semuanya. Kenapa? Karena lewat akad tadi. Nah, maka kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan demikian, maka pukullah, ya. Dengan pukulan yang tidak menyakiti, ya. Pukulan yang tidak menyakiti. Dan kewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberi nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Tadi di Al-Baqarah juga dikatakan dengan cara yang ma'ruf, ya. Ini dalam sebuah hadis juga dikatakan juga dengan cara yang ma'ruf. Nah, jadi konsekuensi dari kita mengucapkan kalimat saya terima nikahnya bagi laki-laki, konsekuensinya adalah salah satunya adalah wajib memberikan nafkah bagi istrinya. Kenapa? Karena tanggung jawabnya berubah, berpindah. Yang semulanya itu tanggung jawab ada pada ayahnya, begitu ayahnya mengatakan saya nikahkan anakku, ya, maka berpindahlah tanggung jawab itu, berpindahlah nafkah itu. Dulu ayahnya yang menafkahi, memberikannya makan, memberikannya minum, tapi kini berpindah kepada suaminya. Maka wajib. Kalau tidak dilakukan berdosa yang namanya wajib, ya. Nah, sekarang bagaimana sih yang dimaksud dengan cara yang ma'ruf itu? Ya, dengan cara yang ma'ruf itu
rese buat hadiah juga haram Ustaz. Oh iya. Ya kalau kalau ke pacar haram ya hadiah ya. Kalau ke teman ya nggak boleh berteman dengan lawan jenis kecuali dalam muamalah dan seterusnya. Kalau mau ngasih hadiah, kasih hadiah istri. Jangan sampai sebelum jadi istri romantis banget ya, suka kasih kejutan ya, bahkan tahu tanggal tanggal ulang tahunnya gitu. Tapi begitu udah nikah lupa gitu ya. Nah, nggak pernah ngasih apa-apa. Kalau mau dapat pahala kasih nafkah itu tadi ya sandang pangan papan. Tapi di luar itu hadiah. Nah, hadiah nggak wajib bagi suami, tapi kalau ngasih itu namanya hadiah lebihan daripada nafkah. Bapak dari si anak punya kewajiban dengan cara yang ma'ruf, memberi nafkah pada ibu si anak, termasuk pula dalam hal pakaian. Nah, ya. Apa yang dimaksud dengan cara yang ma'ruf itu? Ini jawaban daripada judul materi kita ya. Seberapa banyak sih nafkah itu? Jadi jawabannya adalah perhatikan kebiasaan masyarakatnya ya. Jadi beda-beda, tergantung kebutuhannya, tergantung kebutuhannya. Jadi nggak ada nominal harus 3 juta, harus 4 juta, harus 5 juta, enggak ya. Tapi yang pasti dengan cara yang ma'ruf. Maka para suami itu mengikhtiarkan ini loh, mengikhtiarkan memberikan nafkah dengan cara yang ma'ruf, dengan ma'ruf, nafkah yang ma'ruf. Ma'ruf itu artinya cukup, makannya cukup gitu kan, lauknya cukup gitu kan. Pokoknya kalau dikasih uang, istri itu bisa beli ayam gitu kan. Kalau misalnya dia masih, waduh kayaknya ini nggak cukup deh, udah deh beli tempe aja. Nah, berarti itu belum ma'ruf, ya belum ma'ruf. Nah, jadi ma'rufnya itu sesuai dengan kebiasaan masyarakat ya, dan juga tanpa berlebih-lebihan juga ya, dan tidak pula pelit. Jadi tidak berlebih-lebihan, tapi tidak juga pelit. Pelit itu maksudnya suami itu ada itu kan, tapi ngasihnya sedikit bahkan nggak cukup. Jadi kalau mau ngasih ya ngasih yang cukup gitu kan. Makanannya cukup 3 kali sehari gitu kan. Makanan istri, makanan anak-anak cukup ya 3 kali sehari dengan lauknya ya, dengan lauknya. Pakaiannya juga cukup. Jadi kalau istri sudah pakaiannya sudah nggak layak dipakai, itu kewajiban suami untuk membelikan pakaian ya. Tempat tinggalnya juga ada ya. Tempat tinggal itu ngontrak nggak masalah ya. Jadi nafkah itu juga sesuai kemampuan, sesuai kemampuan. Tapi bagi laki-laki, bagi para suami, bagi para ayah, itu harus berikhtiar terus agar bisa memberikan nafkah yang ma'ruf. Nah, ma'ruf. Ma'ruf itu cukup artinya istrinya senang dikasih gitu kan. Nah, tapi kalau udah dikasih tapi istrinya masih cemberut, ya kemungkinan kurang gitu kan. Kurang gitu kan. Nah, maka ya kita sebagai suami itu harus berusaha lagi lebih keras lagi untuk memenuhi kebutuhan itu, kebutuhan istri, lebih keras lagi ya, lebih makanya tadi kalau udah jadi suami itu rasanya nggak bisa lagi untuk main-main ya. Banyak sih suami-suami yang masih main game ya, hari hari-hari tertentu bahkan setiap hari ada yang dari pagi sampai sore mancing aja itu kan. Padahal di rumah ada istri yang perlu dinafkahi gitu kan. Mancing itu kan untuk hiburan bukan untuk nyari nafkah, bukan untuk nafkah. Jadi kalau udah jadi suami udah gitu kan, nggak bisa lagi main-main gitu kan. Main-mainnya harus segera ditinggalkan. Fokuslah gitu kan. Kalau gaji nggak cukup, kurang ya udah berikhtiar dengan usaha yang lain apa kayak gitu kan. Apakah jadi affiliate gitu kan, apakah buka pecel lele ya dan seterusnya, berusaha biar biar cukup gitu kan, biar makruf. Nah, jadi hendaklah ia memberi nafkah sesuai kemampuannya dan yang mudah untuknya dan bersikap pertengahan, pertengahan dan hemat. Artinya itu tidak tidak terlalu berlebih-lebihan, tidak juga terlalu
Oke, nanti ya kita jawab pertanyaannya. Tapi boleh kalau mau diketikin sekarang nggak apa-apa. Nanti nggak fokus. Nanti kita jawab pertanyaannya. Boleh kalau mau tanya langsung aja diketik, mau nanti takut lupa. Tapi nanti kita jawab ya sekalian aja. Sisi tanya jawab. Nah, jadi nafkah sesuai ke kemampuan dan yang mudah untuknya. Jadi gini ya, bagi suami itu dalilnya itu adalah memberikan nafkah yang ma'ruf. Bagi istri itu qanaah. Nah, dalilnya itu qanaah. Apa itu qanaah? Menerima menerima pemberian suami walaupun cuma 50.000 ya dan seterusnya. Memahami juga kondisi suami, jangan memaksakan juga itu kan. Ah, kamu ini nafkah kamu belum ma'ruf. Itu dalilnya suami bukan dalil istri. Makanya rumah tangga itu sering ribut karena istri suka pakai dalil suami, suami pakai dalil istri gitu kan. Kata suami, tahu nggak bahwa Rasulullah itu pernah mengatakan bahwa seandainya aku bolehkan makhluk itu bersujud dengan makhluk lainnya, maka akan kuperintahkan istri itu bersujud kepada suaminya. Artinya apa? Kamu itu harus nurut sama suami, harus berbakti kepada suami gitu kan. Nah, sementara suami yang ngomong kayak gitu, ya nafkahnya aja masih kurang. Nah, itu kan nggak balance namanya. Makanya pakailah dalil masing-masing. Sama kayak orang yang berhutang dengan yang memberi hutang. Yang berhutang itu dalilnya itu adalah segera membayar, bukan menunda-nunda, berusaha mengikhtiarkan untuk membayar. Bagi yang pemberi hutang, dalilnya itu adalah lebih baik menangguhkan ya kalau belum belum ada, menangguhkan. Jadi nggak masalah. Jadi enak kalau semuanya pakai dalil masing-masing. Nah, bagi laki-laki maka saya katakan tadi ini bagusnya banyak didengar oleh para laki-laki ya. Dalil mereka itu adalah berusaha berikhtiar untuk bisa ngasih nafkah terbaik untuk istrinya. Ya, yang ma'ruf ya, yang cukup gitu kan. Hmm. Oke. Nah, kita bahas lagi dengan cara yang ma'ruf. Dari Musyairi radhiyallahu an, ia bertanya pada Rasulullah mengenai kewajiban suami pada istri. Lantas Rasulullah bersabda, engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan, engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian, atau engkau usahakan dan engkau tidak memukuli istrimu di wajahnya, dan engkau tidak menjelek-jelekkannya, serta tidak memboikotnya dalam rangka nasihat selain di rumah. Nah, jadi itu dengan cara yang maklum. Jadi apa yang kita makan itu sama juga yang dimakan oleh istri. Nah, jangan sampai kita itu di luar rumah makan ayam, istri di rumah makan sayur bayam gitu kan. Sayur bayam aja gitu kan. Di luar rumah kita makan yang enak-enak gitu kan. Sedangkan istri di rumah cuma lauknya pakai garam gitu kan. Kayak kerupuk misalnya gitu kan. Nah, itu nggak ma'ruf. Ma'ruf itu apa yang kita makan, istri juga makan. Apa yang kita pakai, istri juga pakai gitu kan. Itu yang ma'ruf ya. Dan ditambahkan ya, tidak memukul istri di wajah, tidak memukul istri di wajah, dan tidak menjelek-jelekkannya, tidak menjelek-jelekkan, karena bagaimanapun kebaikannya itu lebih banyak dibandingkan keburukannya. Jangan sampai karena satu keburukan kita melupakan banyak kebaikannya, gitu ya. Jadi ma'ruf itu seperti itu. Jadi yang intinya nafkah itu istri bisa makan ya, makan sesuai dengan kebiasaan setempat. Kalau di Palembang atau di Indonesia 3 kali sehari, maka dia makannya 3 kali sehari ya. Ditambah makan-makan tambahan ya. Kalau di Palembang makan pempek dan segala macam itu juga termasuk gitu kan, karena kebutuhan juga makannya ya. Lalu pakaiannya ya, itu juga tanggung jawab suami ya, pakaian ya, dan hal-hal yang berhubungan dengan pakaian itu ya. Lalu tempat tinggal itu juga tanggung jawab suami ya. Tidak tidak harus rumah sendiri ya, ngontrak juga nggak masalah. Tadi
disesuaikan dengan kemampuan. Nah, tapi jangan berpuas diri sampai di situ. Tadi saya katakan sebagai suami yang baik kita senantiasa berusaha, berikhtiar. Nah, makanya biar semangat kerjanya, taruh foto anak-anaknya di mana, di dompet kah, dijadiin foto, dijadiin di wallpaper handphone kah, itu kan. Biar semangat gitu. Ada tuh yang tukang ojek jam 12 belum pulang itu kan. Hujan-hujan dia tetap nganteri apa makanan pesanan gitu kan. Nah, ketika dicek ternyata di motornya itu ada foto istri sama anaknya gitu. Nah, itu yang bikin dia semangat. Pokoknya dia udah punya komitmen gitu kan, punya target. Nggak pulang kalau belum mencapai targetnya, ya. Dapat bonus dan seterusnya itu. Itu luar biasa loh gitu kan. Serius, serius sekali untuk membahagiakan istri dan anak-anaknya. Ya, sebagaimana ayah kita ya mungkin ya bisa bisa dicontoh. Gitu kan. Bagaimana mereka itu kerja keras banting tulang pergi pagi pulang pagi lagi ya kata Armada ya untuk memberikan nafkah yang terbaik untuk keluarga. Oke, nah jadi seperti apa? Seperti ini ya pembagian tugasnya. Jadi Fatimah, Fatimah itu putrinya Rasulullah ya, itu di dalam rumah, sedangkan Ali di luar rumah. Nah ini menjadi dalil ya. Maksudnya apa? Pekerjaan-pekerjaan dalam rumah tangga itu tugas istri ya, masak, nyuci, apapun yang di dalam rumah tangga itu tugas tugas istri. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan di luar rumah itu tugasnya suami. Tugasnya suami itu maksudnya adalah termasuk mencari nafkah. Mencari nafkah kan kalau dulu di luar ya. Kalau konteks sekarang sih nggak harus keluar rumah, bisa di dalam rumah bisa. Gitu kan. Nah jadi itu pembagian tugasnya. Istri itu di dalam rumah dia mengatur rumah tangga. Makanya istri itu sebutannya juga umun warobatul bait, ibu dan juga pengatur rumah tangga. Nah, sedangkan suami itu mengerjakan tugas-tugas yang ada di luar rumah, termasuklah beli galon, beli gas gitu ya. Dari luar rumah semua itu kan dia dari luar rumah didatangkan ke dalam rumah. Termasuk pekerjaan yang dilakukan di luar rumah ya, termasuk mencari nafkah. Itu tugasnya suami, bukan tugasnya istri. Makanya dalam Islam perempuan itu sebenarnya enak ya. Kenapa enak? Ketika belum menikah, dia tanggung jawab ayahnya. Ayahnya wajib memberikan makan, memberikan pakaian, memberikan tempat tinggal. Itu kewajiban ayah. Setelah dia menikah, itu kewajiban suaminya. Suaminya wajib ngasih dia nafkah, makanan, pakaian, ya, tempat tinggal, wajib. Sehingga jadi perempuan dalam Islam, ini kalau idealnya, ya, itu nikmat gitu kan. Beda dengan hari ini ya. Ada teman saya yang bekerja di perusahaan, di pabrik ya, salah satu pabrik. Dia cerita kalau malam itu kebanyakan yang kerja itu para ibu-ibu. Jadi kerja nih dari tadi sore sampai nanti subuh gitu kan. Ngapain kerjanya? Bagian produksi gitu kan. Bagian produksi. Jadi buat-buat sesuatu. Itu ibu-ibu semua. Ibu-ibu bawa anaknya ya, bawa anaknya karena masih menyusui dibawa itu kan dan seterusnya. Itu udah nggak sesuai fitrah lagi, apalagi malam hari gitu kan. Laki-laki aja kalau malam hari bagusnya istirahat. Ya dalam surat An-Naba itu dikatakan malam hari itu waktu untuk istirahat. Nah, tapi kan di zaman kapitalis hari ini ya para perempuan itu ya biasa aja hari ini. Malam-malam mereka keluar rumah ya. Malam-malam mereka nggak tidur, kerja ya dan seterusnya. Bahkan kadang-kadang lucu ya kayak di film ini ya Dunia Terbalik yang laki-lakinya apa beres-beres rumah ya ngasuh anak istrinya kerja itu kan
Nah, itu udah kebolak-balik. Yang benar kayak gini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Istri itu di rumah melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah, sedangkan suami di luar rumah. Di luar rumah. Suamilah yang bekerja, suamilah yang jualan gitu kan. Jangan istri gitu kan, suami. Apalagi jualannya di luar rumah ya. Kalau jualannya online ini masih mending gitu. Di luar rumah jual gorengan, jualan ikan dan seterusnya. Itu harusnya kewajiban suami. Ada juga ya teman saya juga yang dia yang suami istri bekerja di satu perusahaan karena ada kebijakan bahwa nggak boleh suami istri. Nah, akhirnya di antara mereka harus satu yang keluar. Yang keluar suaminya, ini kan salah itu. Harusnya yang keluar istrinya aja. Nah, ini suaminya karena katanya istrinya tuh udah lama di situ, gajinya udah gede gitu kan. Sayang, akhirnya suaminya yang jagain anak dan segala macamnya. Gitu ya. Itu kebolak-balik. Islam udah ngatur kok, perempuan itu di rumah. Fitrahnya emang di rumah itu kan. Untuk bekerja itu tugasnya suami. Dan kita udah melihat lah dari orang tua kita ya, terutama di kampung-kampung. Kalau di kampung saya tuh kayak gitu masih para suami yang bekerja keras gitu kan. Para istri sih paling bantu aja ya. Bantu mah kadang-kadang juga bukan untuk bukan untuk keluarga tapi untuk diri sendiri, disimpan, dibeliin emas gitu kan. Bukan untuk keluarga. Kalau sekarang kan istri kerja tapi juga dipakai duitnya untuk satu keluarga, satu rumah gitu kan. Nah, maka istriku ya tetaplah di rumah biar abang yang keluar mencari nafkah. Nah, ini suami yang keren ya. Suami yang keren banget. Pokoknya biar abang yang bolak-balik lah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu kan. Habis-habisan mau ngapain aja oke, yang penting halal gitu kan. Nah, kamu udah fokus di rumah aja. Fokus ngurus rumah, ngurus anak-anak, didik anak-anak. Hari ini kan anak-anak itu banyak yang jauh dari ibunya. Ya gimana enggak? Ibunya itu dari pagi, pulangnya malam, udah capek itu kan. Waktu untuk anak itu sedikit. Udah habis di tempat kerja. Nah, jadi kalaupun di sini banyak para perempuan ya, kalaupun mau kerja, carilah pekerjaan yang tidak melalaikan tugas utama. Kerja bagi perempuan itu mubah ya, bukan dilarang, bukan. Mubah saja, boleh, tapi tidak wajib. Boleh, tapi tidak wajib. Nah, jadi kalaupun mau mau kerja ya, karena aku ini kan kuliah, masa nggak kerja itu kan. Carilah kerjaan-kerjaan yang tidak melalaikan kewajiban utama. Kewajiban utama istri itu adalah di rumahnya. Nah, dalam artian dia tetap punya kewajiban untuk mendidik anak-anaknya, membesarkan anak-anaknya, melihat perkembangan anak-anaknya. Kalau waktu banyak habis untuk bekerja, ya apalagi hari ini bekerja itu 8 jam, dari jam 8 sampai jam 5 sore misalnya. Kapan lagi untuk anak, kapan lagi? Nah, hari ini sudah jadi fenomenal ya. Eh, para nenek-nenek itu di masa tuanya mereka tetap bekerja keras dalam mengasuh cucu-cucunya itu kan. Karena dititipin oleh anak-anak mereka. Anak-anak mereka kerja semua gitu kan. Ya banyak faktor sih ya yang paling berpengaruh sistem yang diterapkan hari ini sehingga gaji itu kurang itu kan, nggak cukup karena semuanya serba mahal, listrik mahal, belum sekolah anak ya, banyak kebutuhan intinya ya. Jangan sampai besar pasak daripada tiang ya, besar pengeluaran daripada pendapatan. Ya banyak faktor itu kan sebenarnya. Tapi seidealnya ya dalam Islam itu ya perempuan itu di rumah. Tadi saya katakan kalau hidup kita ini ideal ya, ideal banget diatur oleh Islam. Jadi perempuan itu enak banget. Kenapa? Karena tadi dia nggak perlu ngapa-ngapain kok. Itu kewajiban ayahnya ketika dia belum menikah. Kalau udah nikah, kewajiban suaminya. Kalau kalau suaminya bercerai dengan suaminya, balik lagi ke walinya.
kewajiban walinya, ke saudara-saudaranya, ya. Jadi makanya nggak kerja pun nggak masalah. Itu kalau ideal, tapi kita hari ini hidup dalam kondisi yang jauh daripada kata ideal. Ya. Malahan lowongan pekerjaan banyak untuk perempuan dibandingkan untuk laki-laki. Sementara yang wajib kerja itu laki-laki. Itu memang sistem kehidupan yang diterapkan juga berpengaruh ya. Oke, maka eh, pertanggungjawaban pemimpin ya. Seorang laki-laki itu adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Dan seorang wanita itu juga adalah pemimpin bagi anggota keluarga suaminya dan anak-anaknya. Dan ia akan ditanya tentang mereka. Nah, jadi baik suami ataupun istri semuanya punya tanggung jawab. Tanggung jawab suami itu ya kepada semuanya, istri, anak-anaknya ya. Itu tanggung jawab yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan tanggung jawabnya istri itu eh, memastikan tadi ya rumah dan anak-anak. Seorang istri merupakan pemimpin yang menjaga di rumah suaminya dan akan ditanya tentang penjagaannya. Maka wajib baginya untuk mengurusi rumah dengan baik. Nah, jadi jelas ya, jangan lagi protes itu kan tugas suami ya. Sempat dulu viral di sosial media itu tugas suami kok. Nah, tapi tugas istri itu cuma satu, taat. Disuruh suami masak, masak. Disuruh suami bikinin kopi gitu kan, dan seterusnya. Sebenarnya tugas semuanya itu pemahaman yang keliru menurut saya, karena udah jelas dalam hadis tadi Rasul membagi tugas. Fatimah itu di rumah mengurus rumah, Ali itu di luar rumah. Jadi memasak, buatkan minum kopi ya dan segala macam itu tugas istri. Tapi tentu suami yang baik itu adalah yang dia mengerti ya, mengerti bagaimana capeknya istri sehingga dia bantu ya, saling membantu ya, bantu cuci piring, bantu masak ya, kalau ada waktu ya, kalau lagi nggak kerja ya dan seterusnya. Istri juga memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya dalam mengurus dan memperbaiki urusan mereka, seperti dalam hal memakaikan pakaian, melepaskan pakaian yang kotor, merapikan tempat tidur ya, memperhatikan penutup tubuh mereka di musim dingin, dan setiap wanita akan ditanya tentang itu semua. Nah, jadi yang ngurus anak itu tugas tugas istri ya kalau dalam hukum Islam. Nah, ini ada di Riyadus Sholihin ya. Riyadus Sholihin ini hadis ya, kitab-kitab hadis ya. Oke. Nah, jadi gimana nih baiknya Kak, bekerja atau berbisnis? Ya dua-duanya boleh ya. Ada sahabat yang pernah bertanya pada Nabi, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian atau kasab, apakah yang paling baik?" Maka kata Rasulullah, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri. Dan setiap jual beli yang mabrur diberkahi. Jadi bekerja atau berbisnis, ya itu silakan saja pilihan ya. Intinya yang penting ngasih nafkah lah ya, ngasih nafkah ke keluarga. Dapatnya dari mana ya, yang penting tadi yang penting halal ya. Boleh dengan kerja ya. Cuman itulah kalau kerja kan ngandelin gaji ya. Udah tahu dapatnya berapa itu kan. Kalau bekerja sama orang lain. Tapi kalau bisnis juga ada ada risiko semua sih. Kalau bisnis, kalau dia untung ya besar dapatnya. Kalau dia rugi juga besar kerugiannya ya. Nah, tapi itu semua untuk tahu perlu dijalani ya, perlu dijalani. Kalau kalau saya udah banyak makan asam garam gitu.
buat bisnis sudah banyak juga yang gagal. Pernah bikin bisnis bakso, pernah bikin bisnis warnet ya, macam-macam ya. Namanya kehidupan kehidupan rumah tangga ya. Nanti teman-teman akan mengalaminya, merasakannya itu kan. Pernah jadi guru, pernah jadi dosen ya, macam-macam. Pernah jualan buah ya, pernah jualan beras. Nah, pokoknya dikerjain semua lah ya, yang penting halal. Sampai nanti menemukan menemukan titik terangnya ya. Oh, kayaknya aku cocok di sini gitu. Ya, jadi ya coba aja terus ya untuk para laki-laki. Yang penting jangan jangan berpuas diri. Bukan berarti tidak bersyukur, bukan ya. Kadang-kadang orang beriman, orang muslim ini saking solehnya mereka berpuas diri. Ya udahlah ini udah cukup kok gitu kan. Merasa cukup gitu kan. Akhirnya males itu maksud saya. Merasa cukup akhirnya bikin males. Nggak apa-apa kita itu nggak merasa cukup. Kurang itu kan nggak apa-apa. Punya target itu bagus itu kan. Bentar lagi udah berakhir 2025 itu kan. Bikinlah target 2026 mau ngapain aja gitu kan. Kalau perlu ada list harian ya setiap harinya ngapain gitu kan. Lalu nanti ada evaluasi per pekan, per bulan dan seterusnya. Tanda kesungguhan. Insya Allah kalau kita itu sungguh-sungguh, Allah akan bukakan jalannya. Tapi kalau kitanya sendiri nggak sungguh-sungguh, kitanya sendiri malas-malasan, ya Allah juga malas itu untuk bukakan jalannya. Nah, jadi yang penting ini ya untuk para laki-laki ya, takwa yang penting. Takwa dan perbagus ikhtiar. Dan memang ya kita imani bahwa rezeki itu Allah yang kasih. Setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurna ajalnya dan dia habiskan semua jatah rezekinya. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah cara dalam mengais rezeki. Nah, itu kuncinya ya. Takwa kepada Allah dalam surat At-Talaq juga yang kita kenal 1000 dinar itu jelas juga. Kalau kita bertakwa Allah akan bukakan jalan keluarnya. Nah, jadi perbanyak dekat kepada Allah ya dan ikhtiarnya juga diperbaiki ya. Ditingkatkan terus. Kalau antum jualan ya perbaiki marketingnya, perbaiki pasarnya, perbaiki pelayanannya ya. Dievaluasi terus gitu. Kalau hari ini lakunya cuman 10, kenapa ini itu kan? Maka besok harus lebih banyak lagi. Laku 20, laku 30 dan seterusnya. Sehingga ada peningkatan. Nah, itu ya. Nggak apa-apa, bukan itu bukan mata duitan, bukan kapitalis, bukan ya beda. Nah, itu adalah eh, ikhtiar, semangat gitu kan. Dan enak kan kalau kita punya punya cukup harta ya, mau umroh cukup gitu kan, mau sedekah cukup, mau wakaf cukup gitu kan. Mau bangun masjid cukup, mau bangun pesantren cukup, ya nggak apa-apa itu kan. Yang penting cukup ya. Nah, makanya kita itu harus punya tujuan. Tujuan ngapain? Kalau kita udah merasa cukup, udah kita nggak akan punya tujuan yang lain. Apalagi hanya untuk diri sendiri, gitu kan. Nggak apa-apalah aku yang penting setiap bulan dapat 5 juta, udah itu. Nah, tapi kalau kita punya cita-cita, misalnya 2028 aku harus ngajak orang tua dan mertua ya untuk umroh misalnya. Maka punya tujuan gitu kan. Punya target. Oh, umroh itu perlu biaya 30 juta satu orang. Berarti kalau kalau berenam gitu kan, berarti berapa ya? 180 juta misalnya. Gimana cara mencapainya dalam waktu 3 tahun? Kayak gitu, punya tujuan. Tapi kalau kita cukup untuk diri sendiri ya akhirnya usaha ikhtiar kita itu ya gitu-gitu aja gitu maksudnya. Merasa cukup, merasa puas. Akhirnya udahlah gini-gini aja. Nah, jadi penting banget yang menetapkan target-target ya. Target-target materi ya. Ini tadi ya dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan nafkah yang ma'ruf ya, dalam rangka dan seterusnya. Ya, eh, dulu saya itu eh, suka nangis ya diam-diam ketika rumah ngontrak gitu kan. Bukan cuma ngontrak tapi sering banjir. Kasihan lihat istri itu
kebanjiran terus, sampai barang di rumah itu banyak yang rusak dan seterusnya. Itu sambil berdoa dalam hati, ya Allah, perbaiki kondisi kami gitu kan, bukakan jalan keluarmu dan seterusnya. Minimal itu, minimal kita punya niat untuk membahagiakan ke keluarga. Nah, jadi dan dalam Islam itu kita diperintahkan untuk profesional ya, ilmu amal profesional. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila dia bekerja, dia kerjakan secara profesional, nggak main-main, dikerjakan dengan cara yang baik. Nah itu, jadi kalau bekerja, bekerjalah dengan cara yang baik, dengan cara terbaik. Kalau berbisnis, berbisnislah dengan berbisnis yang terbaik, gitu kan. Kalau bisa omsetnya 1 bulan bisa 1 miliar itu kan, dan seterusnya. Karena dalam Islam itu memang kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu dengan itqan ya, dengan cara terbaik. Bahkan untuk menyembelih hewan pun itu diajarkan. Cari pisau yang paling tajam, jangan yang tumpul itu kan. Lalu jangan sampai hewan-hewan lainnya itu melihat hewan yang akan disembelih. Itu kan menunjukkan memperlakukan hewan pun diperintahkan untuk dengan cara yang terbaik. Nah, maka dalam melakukan apapun, yuk lakukan dengan cara yang terbaik, dengan cara yang profesional. Nah, jangan sampai merusak alam, merusak manusia ya. Ini dilakukan kapitalis kayak gini. Merusak laut, merusak lingkungan demi keuntungan ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, jadi cari yang halal, jauhilah yang haram. Itu aja ya. Dan kenapa? Karena rezeki yang haram itu akan hilang dan hancur ya. Sebagaimana Ibnu Taimiyah berkata, rezeki halal walau sedikit itu lebih berkah daripada rezeki yang haram tapi banyak. Rezeki haram itu akan cepat hilang dan Allah akan menghancurkannya tuh ya. Jadi yang penting berkah itu ya, kuncinya itu. Nah, dan jangan sampai kita punya mental mengemis ya, minta-minta kepada orang ya dan seterusnya. Oke? Dan ini motivasi untuk para suami ya, yang nanti jadi suami ya. Harta yang dikeluarkan sebagai makanan untukmu dinilai sebagai sedekah untukmu. Begitu pula makanan yang engkau berikan kepada anakmu itu dinilai sedekah. Begitu juga makanan yang engkau berikan pada istrimu itu pun bernilai sedekah. Juga makanan yang engkau beri pada pembantumu, nah itu kalau ada pembantu udah luar biasa berarti ya, udah lebih dari cukup. Pembantu aja bisa dikasih gitu. Itu juga termasuk sedekah. Dan dalam Islam pembantu ini wajib ya. Yang saya pelajari di kitab Nizamul Istimai, ngasih pembantu untuk istri itu wajib. Kalau pekerjaan istri itu udah banyak banget gitu kan, nggak bisa lagi dikerjakan sendiri gitu kan, nah, maka perlu dikasih pembantu. Kalau kita nggak sanggup, kitalah yang membantu. Sungguh tidaklah engkau menginfakkan harta, menyiapkan nafkah dengan tujuan mengharapkan melihat wajah Allah ya di hari kiamat nanti, kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar, sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istri. Masya Allah ya, jadi besar banget pahala ngasih nafkah kepada istri itu ya. Nah, makanya yang belum punya istri segera beristri ya, biar dapat pahala yang banyak ya, pahala yang besar. Oke, nafkah kepada keluarga itu lebih abdol. 1 dinar yang kau keluarkan di jalan Allah, 1 dinar yang kau keluarkan untuk memerdekakan 1 orang budak, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk 1 orang miskin. Nah, jadi banyak banget 1 dinar untuk infak ya, 1 dinar untuk memerdekakan budak, 1 dinar untuk ngasih orang miskin ya. Dibandingkan dengan 1 dinar yang kau nafkahkan untuk keluargamu, itu pahalanya lebih besar daripada ngasih orang miskin, daripada memerdekakan budak, daripada berinfak di jalan Allah. Ya, bayangkan gitu kan. Nah, jadi keutamaannya itu luar biasa. Tapi kalau ini maksudnya kalau kita ada duit
dan duitnya itu hanya cukup untuk keluarga, maka kasih keluarga dulu gitu ya. Kalau udah ada lebih ya silahkan, lebih bagus lagi. Nafkah keluarga dapat, bantu orang miskin juga iya ya, dan seterusnya. Nafkah kepada keluarga itu lebih abdol, lebih utama dari sedekah yang hukumnya sunnah, karena ini wajib ya. Dan ini akan menjadi penghalang dari siksa neraka, Masya Allah ya. Ini motivasi para suami harusnya ya. Kalau mereka malas-malas ya. Barang siapa mengeluarkan hartanya untuk keperluan kedua anak perempuannya, kedua saudara perempuannya, atau kepada kedua orang kerabat perempuannya, dengan mengharap pahala dari Allah, lalu Allah cukupi mereka dengan karunia-Nya, maka amalan tersebut membentengi diri dari neraka. Jadi kedua anak perempuan ini pas banget ya dengan saya karena anak saya dua perempuan. Kedua saudara perempuan tuh ya, atau kepada dua orang kerabat perempuan, maka akan membentengi dari neraka, Masya Allah ya. Jadi kalau anak minta jajan ya kasih aja, karena itu membentengi diri dari neraka. Dan ini yang pasti ya teman-teman semua. Jadi dosa ya tidak mencari nafkah itu. Seseorang cukup dikatakan berdosa kalau ia melalaikan orang yang wajib ia beri nafkah, bermalas-malasan ya, padahal banyak kebutuhan, kecuali kecuali udah banyak harta simpanan yang nggak masalah. Ini kan masalahnya nggak ada itu, dan dia lalaikan itu semua, itu dosa ya, dosa besar. Dan untuk teman-teman yang mungkin juga sedang menjadi pejuang mahar ya, pokoknya tetaplah istiqomah mencari yang halal ya. Jangan sampai nggak dapat dapat rezeki akhirnya berbuat dosa ya, jual narkoba lah itu kan, nauzubillah, main judi online lah itu kan, dan segala macam. Jangan sampai tertundanya rezeki mendorong kalian untuk mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena rezeki di sisi Allah tidak akan diperoleh kecuali dengan taat kepadanya. Hadis riwayat Tabrani. Ini tadi gambar gambar baju oranye ya. Maka banyak doa supaya dapat rezeki yang halal. Nah, ini doanya juga bagus ya. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung kepada selainmu. Maka yuk, nah, ini Teteh yang ngomong ya. Ayo semangat AA ya. Semangat giat, semangat besar pahala, semakin giat, semakin jauh dari neraka. Semakin giat, semakin besar pahala, semakin giat, semakin jauh dari neraka. Mungkin itu ya untuk materi kita pada malam hari ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung, boleh juga lewat chat. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Kak Oksa yang sudah menyampaikan materinya pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi amal jariah untuk Kak Oksa. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya disilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand atau diketik di kolom komentar atau langsung on cam dan on mic. Kita utamain yang raise hand ya. Oke. Mungkin untuk pertanyaan pertama tadi ada yang ngetik sewaktu kakak sedang memberikan materi, Kak. Ya, gimana? Oh ya, Tadi yang ada yang bertanya tadi, tanya tadi ya. kalau sebaliknya itu istrinya yang Iya, istri main itu, game. ya. Ya, karena sekarang ternyata yang hobi main game itu bukan cuma laki-laki ya. Perempuan juga suka juga main game ya. Sedangkan kebalikannya Ustadz, istrinya main game sampai pagi ketemu malam. Sedangkan suami kerja, itu gimana Ustadz? Sedangkan suami mencari nafkah. Tadi sih istri kerjaannya hanya main aja. Dan alhasil mereka udah berpisah ya di tahun 2025. Padahal nikah udah 10 tahun, berarti nikahnya 2015. Karena sang istri yang minta cerai, sedangkan sang suami menafkahi luar biasa. Itu gimana ya Ustadz? Ya, sepengetahuan saya
suami itu boleh menceraikan istrinya walaupun tanpa sebab. Itu bagi suami. Tapi bagi istri, tidak boleh dia meminta cerai kalau alasannya tidak syar'i. Ya. Apa alasannya minta cerai itu kan? Kalau suaminya udah baik, udah ngasih nafkah gitu kan. Kalau nggak ada alasan itu nggak boleh minta cerai mereka itu si istri itu. Yang dibolehkan itu ya kalau suaminya itu punya penyakit menular misalnya itu boleh ya. Atau suaminya itu selingkuh ya itu boleh ya. Nah, tapi kalau kalau dari pertanyaannya ini saya nggak tahu kesalahan suaminya apa itu. Seperti itu. Gimana kalau kasusnya seperti itu ya jelas ya ada yang salah dari istrinya ya. Kalau benar seperti itu ya. Main game itu mubah saja ya. Asalkan istri misalnya main game, nggak apa-apa untuk hiburan. Dia udah capek dari pagi sampai sore atau malam itu ngerjain tugas-tugas rumah itu kan. Dia mau berhibur diri dengan main game, mau berhibur diri dengan nonton drama, itu juga nggak masalah juga mubah itu kan. Sepanjang tugas istri tadi dijalankan dengan baik. Makanya kita itu perlu tahu skala prioritas ya. Mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram. Tentu yang wajib dulu. Kewajibannya adalah mengurus rumah tangga. Kalau rumah tangganya udah selesai semua, ya urusan-urusan rumah tangga udah beres, boleh dia melakukan hal-hal yang mubah, termasuk main game. Gak ada masalah juga ya. Main game itu mubah. Termasuk suami juga boleh aja main game. Main game kalau udah terpenuhi kewajiban-kewajibannya tadi. Yang saya maksud tadi itu adalah suami main game, sementara di rumah itu banyak kekurangannya, masih kurang beras habis gitu kan. Eh, lauk pauk nggak ada, minyak goreng nggak ada dan segala macam. Suaminya santai-santai aja. Nah itu. Nah, tapi kalau suaminya mau refreshing dari bekerja itu kan nggak ada masalah. Main game itu kan boleh-boleh aja. Itu mubah aja ya. Nah, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Kak Oksa atas jawabannya. Selanjutnya saya bacain dari Mbak Nurul. Afwan izin bertanya Ustadz, bagaimana menurut Ustadz jika ada ikhwan yang ingin melamar? Insya Allah sudah siap lahir dan batin, dan insya Allah baik agama dan akhlaknya. Tetapi si Ahwat belum diizinkan menikah oleh orang tua karena si Ahwat sudah lolos CPNS. Tapi katanya terlalu cepat menikah, belum 1 tahun kerja sudah mau menikah. Apakah boleh menolak lamaran dengan alasan seperti itu? Monggo Kak. Iya, Mbak Nurul ya. Jadi cinta terhalang restu orang tua ya. Karena menurut orang tuanya terlalu cepat untuk menikah, apalagi baru baru lolos CPNS. Ya, hal-hal yang seperti ini sebenarnya seharusnya bisa didiskusikan ya, apalagi dengan ibu ya, dengan ibu. Nggak tahu ini ibu atau ayahnya, kita anggaplah keduanya. Bisa didiskusikan. Kalau memang awatnya itu udah siap untuk menikah, tinggal bagaimana memahamkan orang tuanya gitu kan. Nah, bahwa insya Allah dengan menikah tidak akan mengganggu kerjaan dan seterusnya. Apalagi misalnya Iwannya akan menerima itu kan kalau dia bekerja jadi PNS atau jadi apa ya, nggak ada masalah. Ini sebenarnya masalah di komunikasi saja. Nah, tapi kalau ahwatnya tadi itu juga sebenarnya belum belum siap-siap banget untuk menikah, ditambah lagi orang tuanya juga belum ngasih restu, ya udah nurut aja gitu kan. Tapi kalau awaknya udah merasa aku udah siap kok untuk nikah, jadi nggak ada masalah juga. Maka tadi perlu perlu didiskusikan lagi dengan orang tua, ya. Dipahamkan lagi dengan orang tua. Orang apa yang dikhawatirkan orang tua kalau menikah sekarang itu kan? Nah, apa yang dikhawatirkan untuk menikah sekarang? Nah, kalau boleh atau tidak menolak lamaran seperti itu ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Tapi hati-hati juga gitu kan, jangan banyak banyak menolak itu kan. Takutnya nanti menolak terus nanti nggak ada yang datang lagi.
Nah, Kak, ini terkait komunikasi dengan orang tua sebenarnya. Kenapa mereka sampai berpikir bahwa si mbaknya ini belum siap ya, belum cocok untuk menikah atau dianggap terlalu cepat untuk menikah. Kalau cuma karena kerjaan kan, yang penting kan diyakinkan orang tuanya ini tidak akan mengganggu pekerjaan aku, itu aja, nggak akan mengganggu pekerjaan. Oke, mungkin itu Bang Insan. Oke, terima kasih Kak Uksa. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Mungkin pertanyaan pemantik dari saya, Ustadz. Gini Kak, dalam hal konsep kita apa namanya berkeluarga kan, pasti yang diutamakan adalah anak dan istri dalam hal nafkahnya, Ustadz. Hah? Nah, Ya. Insan izin bertanya pada Kakak. Oh, Insan yang nanya. Iya, Mm-mm. jadi Apa dulu? dalam hal rumah tangga itu kan pasti yang lebih utama dan paling utama itu kan nafkah untuk anak dan istri kan, nggak? Iya. Nah, namun di sisi lain kita sebagai anak laki-laki, terutama apalagi anak pertama, harapan orang tua, terkadang ada yang mungkin kita dianggap orang tua apa namanya bisa membantu keluarga. Ya, anggaplah kita punya adik, entah itu adik perempuan, adik laki-laki yang masih di tahap sekolah ataupun butuh perhatian dari kita. Tapi tidak semata-merta kita yang membiayai gitu. Nah, seandainya dalam satu posisi saya sebagai kepala keluarga yang menafkahi keluarga dan juga dari orang tua misal meminta bantuan, sedangkan eh, dalam hal harta rezeki itu berkecukupan gitu Kak. Ya maksudnya kalau dalam hal ya apa namanya pikiran kan pasti kita mengutamakan istri dan anak kan. Namun di satu sisi ketika ya kita memikirkan juga misal orang tua tadi butuh bantuan, apalagi itu kan saudara. Nah, menyikapinya dan maksudnya itu bagaimana cara kita untuk mengatasi hal tersebut ya? Apakah kita misal menolak berdosa atau bagaimana gitu? Ya, ya, jadi bisa bisa diberikan kepada semuanya, baik kepada istri ataupun kepada keluarga. Tapi mungkin porsinya udah berkurang ya. Kalau mungkin Mm-mm. selama ini ketika masih bujang itu bisa memberikan full misalnya 1 juta 1 bulan. Nah, mungkin kalau udah nikah berkurang jadi 50%. Ini balik ke tadi ya, balik ke komunikasi. Jadi sampaikan saja ke orang tua, Mak, Pak, mungkin udah tahu sendiri ya kalau sekarang saya itu udah punya tanggungan gitu kan. Jadi mungkin setelah nikah ini untuk sementara, jadi pakai kata-kata untuk sementara ya, biar biar jadi doa juga. Untuk sementara mungkin saya nggak bisa lagi ngasih 100%, tapi tetap saya kasih 50% misalnya gitu kan. Nah, gitu. Tapi doakan ya, doakanlah manggilnya siapa papa, mama itu kan biar rizki rizkiku ditambah ya, jadi bisa nanti 100% lagi ngasih ke adik gitu kan, ngasih ke adik. Insya Allah orang tua tuh ngerti kok, karena mereka juga pernah muda ya, kalau kata lagu BCL ya, pernah muda, pernah menikah ya, dan seterusnya ngerti. Jadi jangan jangan langsung dinolkan ya, enggak ya, jangan langsung dinolkan. Jadi diatur-atur aja lah. Dan ini juga bagi suami juga perlu komunikasikan dengan istri gitu kan. Kalau perlu sebelum nikah itu kan disampaikan biar nanti nggak jadi cekcok setelah pernikahan. Jadi bilang selama ini saya itu ngasih nanggung misalnya biaya kuliah adik saya, misalkan kan kayak gitu. Nah, gimana pendapat kamu? Ya, tapi insya Allah nanti kalau udah nikah, saya nggak akan kasih 100% gitu kan, untuk sementara, mungkin setengahnya gitu kan. Nah, gimana kamu kamu keberatan nggak? Nah, jadi bisa disampaikan di awal gitu kan, di awal. Sehingga nanti setelah menikah itu nggak terkejut istrinya gitu kan. Nah, nggak terkejut karena udah tahu dari awal kalau antum punya kebiasaan, ini antum atau siapapun ya, yang punya kebiasaan seperti itu ya, punya kebiasaan seperti itu. Jadi jangan jangan langsung dinolkan. Kalau kalau langsung dinolkan juga orang tua juga akan sedih ya.
orang tua juga akan sedih gitu kan. Apalagi ya bagi ibu itu anak laki-laki itu miliknya selamanya, merasa dia itu miliknya selamanya, merasa ingin memiliki terus anak laki-lakinya. Biasanya sih seperti itu. Jadi tetap dua-duanya dapat. Ya, ini sih balik komunikasi tadi, komunikasi dengan orang tua, komunikasi dengan istri ya, dan seterusnya. Mungkin itu Bang Insan. Oke, terima kasih Kak Oksa. Kita lanjut, ada pertanyaan dari Mas Galang Pratama. Bismillah Ustadz, Afwan izin bertanya. Kan tadi itu ada materi tentang suami boleh mukul istri, tapi tidak boleh sampai menyakiti. Itu gimana ya Ustadz maksudnya? Agar suatu saat terjadi sesuatu dalam rumah tangga kita, kita tidak menyakiti istri begitu Ustadz. Monggo Kak. Oke, dua pertanyaan tapi satu pertanyaannya Hmm. udah diwakili ya. Ini sama. Ya, itulah luar biasanya keindahan Islam itu ya. Jadi suami boleh memukul, tapi pukulan yang tidak menyakiti. Antum pikirkan sendiri ya, gimana memukul tapi tidak menyakiti gitu kan. Nah, itu sebuah kiasan yang luar biasa. Dalam artian, kalau bisa ya jangan memukul, karena kalau antum tidak bisa mengendalikan diri, pasti akan menyakiti gitu kan. Pasti akan menyakiti. Nah, jadi dalam Islam, ini memukul ini juga jalan terakhir ya sebelum jalan yang lain. Ada tahapan-tahapan ya. Ada tahapan-tahapan. Yang pertama menasihati istri ya, dinasihatin gitu kan. Dinasihatin, diingatkan gitu kan. Kalau nggak mempan dinasihatin, nggak mempan diingatkan, antum bisa ranjang, jadi nggak tidur sekamar gitu kan. Tidur di kamar yang lain. Biar si istri bisa introspeksi gitu kan. Introspeksi, kalau perlu dia berubah gitu kan. Jadi bisa ranjang dulu untuk sementara. Nah, jadi masih nggak mempan juga, boleh marah, ya, boleh marah, bahkan boleh memukul, tapi tidak menyakiti. Makanya tadi kan ada batasan, jangan mukul wajah. Kalau wajah terlarang banget, jangan mukul wajah. Sama lah kayak kita mau mukul anak kita, jangan sampai pukulan yang menyakitkan. Jadi kita pukul di kakinya mungkin, gitu kan, itu kan nggak menyakiti. Gitu. Atau pukul di telapak tangannya, gitu kan, itu nggak menyakiti. Kalau wajah itu terlarang banget dalam Islam, haram ya. Haram tangan laki-laki itu mengenai wajah perempuan, apalagi itu istrinya. Jadi ya kalau bisa jangan sampai pukul-pukulan itu ya. Makanya kan tadi ada tahapan-tahapan itu ya, bukan langsung mukul gitu kan, enggak. Ada tahapan-tahapannya. Dan disinilah ujian kepemimpinan itu bagi seorang suami. Suami itu kan koam. Koam itu pemimpin ya, pembimbing. Nah, istri itu kalau kita kalau kita terlalu kerasi, dia akan bengkok gitu kan. Dia akan bengkok. Tambah bengkok karena istri itu kan bengkok. Dikerasi dia akan patah itu kan. Tapi kalau dilembuti, dia masih kayak gitu-gitu aja. Nah, gitu kan. Nah, maka di sini perlunya kepemimpinan seorang suami. Kadang-kadang bukan dengan pukulan juga, tapi dengan pelukan gitu kan. Untuk menasihatinya dengan pelukan, bukan dengan pukulan gitu kan. Jadi banyak-banyak aja belajar memahami perempuan ya, walaupun kitabnya tebal ya. Kitab memahami wanita itu tebal sekali karena eh, susah bagi laki-laki itu untuk memahami perempuan karena kata ada band karena wanita ingin dimengerti tapi susah untuk dimengerti. Nah, tapi disitulah kepemimpinan seorang seorang suami. Jadi jangan dikit-dikit aku suruh kau pulang ke rumah orang tuamu gitu kan. Jangan. Jadi makanya hak hak talak itu diserahkan kepada suami, bukan kepada istri. Karena suami itu lebih bisa mengontrol emosinya
dibandingkan istri. Kalau istri kan marah sedikit, mau minta cerai dan segala macam. Kalau suami itu harusnya dia lebih bisa mengendalikan dirinya. Nggak dikit-dikit cerai gitu kan. Cerai kok cuma sedikit gitu ya. Nggak kayak gitu. Nah, tapi dia mampu untuk mengontrol diri, bersabar, ya. Kadang-kadang kita pun harus diam, karena kalau istri itu marah, kita juga ikut marah. Jadinya marah-marahan. Ibarat api ketemu api ya semakin berkobar dia. Jadi kalau istri kita jadi api, jadilah kita air yang memadamkannya, gitu kan. Sehingga nggak berkobar. Kalau api sama api ya udah, dia bisa membakar apapun gitu ya. Nah, itu ya. Nanti insya Allah Mas Mas siapa tadi ya? Mas Galang ya. Galang. Iya Galang. Nanti berjalan nanti paham sendiri beriring waktu ya. Dijalani dulu. Jadi sekarang cari dulu istrinya ya. Oke, terima kasih Kak Oksa. Ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya, disilakan. Mumpung ada gurunya ini, sesi free part. Hmm. Oke, kalau nggak ada, saya bertanya lagi nih, Kak. Harus Perihal, harus selesai jam 10 banget ya. enggak sih. Oke oke lanjut lanjut. Oke, tentang cerai berai ini, Kak. Dalam ya, mungkin kita sudah sedikit, apa namanya, tentang nafkah ketika orang cerai itu, gimana itu konsepnya dalam Islam? Kalau misalkan dia yang misal statusnya belum punya anak dan sudah punya anak. Karena sepemahaman saya kalau sudah punya anak kan anaknya saja yang dinafkahi. Istrinya tidak lagi mantan istri. Nah, kalau misalkan dia nggak ada lagi, bukan nggak ada lagi, misalnya nggak ada sama sekali anak, itu konsepnya gimana dalam nafkah? Iya, Monggo, Kak. tadi kan kita bahas kenapa sih suami laki-laki itu memberikan nafkah kepada perempuan? Itu kan karena terkait pernikahan. Karena pernikahan itu tadi menghalalkan kemaluan perempuan yang semulanya haram jadi halal untuk laki-laki gitu ya. Maka konsekuensinya adalah dengan memberikan nafkah. Mahar lalu nafkah itu kan konsekuensinya. Karena ikatan pernikahan tadi. Maka begitu ikatan pernikahan tadi terputus gitu kan, nggak ada kewajiban lagi untuk memberikan nafkah karena dia udah statusnya udah bukan istri lagi tapi udah mantan ya beda ya. Istri dengan mantan itu beda walaupun pernah jadi istri, tapi ketika dia udah nggak jadi istri maka nggak wajib lagi. Beda dengan kepada anak, yang namanya anak itu nggak ada mantan anak itu kan, nggak ada mantan anak. Jadi sampai kalau dia perempuan, sampai si perempuan itu menikah, kewajiban ayahnya walaupun sudah bercerai dengan ibunya ya, tetap kewajiban ayahnya. Kalau dia anak laki-laki, sampai anak laki-laki tadi balik, itu secara hukum dalam Islam ya. Tapi hari ini banyak anak laki-laki yang sudah balik juga masih tanggung jawab orang tuanya karena mereka belum mandiri gitu ya, belum mandiri. Tapi secara hukum kalau orang tuanya mau ngasih sampai dia balik aja udah nggak ada masalah kalau dia anak laki-laki. Tapi kalau anak perempuan sampai dia menikah, apa aja nafkahnya sama kayak tadi, makanan, pakaian. Jadi dihitung aja kalau anaknya satu berarti butuh per bulannya berapa gitu kan. Nah, ini pun juga tergantung tergantung kemampuan juga ya. Bisa jadi masih kurang, maka tadi kalau dia masih kurang ya kembali ke wali si perempuan tadi ya. Ayahnya memberikan nafkah untuk cucunya juga nggak ada masalah. Ya jadi itu ya. Jadi kalau udah nggak lagi jadi istri yang nggak wajib, wajib itu hanya kepada istri. Kalau anak wajib walaupun udah cerai. Oke, terima kasih Kak Oksa. Oke, dari teman-teman ada lagi? Kalau nggak ada, kita sudahi kayaknya sesi malam hari ini. Kalau ada yang masih mau mikir-mikir, saya hitung sampai 5 nih. 5, oke. Nggak ada lagi ya? Itu tuh ada tuh. Oh, masih ada.
Oh, ini delay kayaknya. Oke, dari Mbak Nurul. Ini Nurul yang tadi atau beda nih? Izin bertanya lagi Ustadz. Saya kan lagi merantau, baru kerja sekitar 4 bulan di daerah yang sekitar 23 jam dari kampung halaman saya. Tiba-tiba ada ikhwan yang mau mengajak menikah. Tetapi itu tadi belum dapat restu izin orang tua terutama ibu. Karena katanya terlalu cepat. Tetap di sisi lain saya sudah sholat istikharah, kemudian merasa sudah sangat siap untuk menikah. Tetapi setelah mendapat larangan dari ibu saya, merasa bingung apakah saya sebenarnya siap atau belum ini. Oke, ini pertanyaan yang sama Lanjutan ya. tadi ya. Iya, lanjutan tadi Kak. Ya, Monggo Kak. menjelaskan. Kalau ini kan jadinya ketahuan ya. Jadi Mbak Nurul ini sekarang udah jadi PNS ya, ditunggu traktirannya ya. Ya, jadi udah alhamdulillah udah dapat bekerja ya yang jauh ya, 23 jam ya dari kampung halaman. Tiba-tiba banget nih, gitu kan. Tidak ada angin, tidak ada hujan gitu kan. Ada Iwan yang mengajak nikah gitu ya. Tapi tadi ya ibunya nggak ngizinin, katanya terlalu cepat. Terlalu cepat itu maksudnya baru aja kerja udah mau nikah, itu ya maksudnya terlalu cepat itu. Tapi udah istikharah dan setelah itu merasa mantap untuk menikah, ya merasa siap. Tapi setelah mendapat larangan dari ibu jadi bingung gitu kan. Apakah saya ini udah siap atau belum sebenarnya. Ya, jadi yang tahu siap atau tidak siap itu bukan saya ya, bukan saya. Tapi yang tahu atau tidak siap itu yang pertama memang orang-orang terdekat kita, orang-orang terdekat Mbak Nurul ya. Termasuk salah satunya ibu. Makanya saya tadi bilang, ada nggak alasan lain selain alasan karena baru kerja, baru kerja berapa tadi, setahun ya, belum nyampe setahun. Kalau cuma karena kalau cuma karena baru kerja, tanyain lagi, apa yang dikhawatirkan oleh ibu kalau saya menikah sekarang? Gitu kan. Apa gitu kan? Apakah khawatir akan melalaikan pekerjaan atau seperti apa gitu. Jadi perlu ditanyakan lebih dalam lagi. Larangan itu terkait apa? Apakah hanya terkait karena baru kerja atau karena memang merasa anak aku ini kayaknya belum siap untuk menikah. Ya, karena yang paling tahu kalau apakah saya udah siap. Memang yang paling tahu itu orang tua kita, udah siap atau belum. Karena mereka yang paling dekat dengan kita. Nah, jangan-jangan mungkin karena merasa ah, Nurul ini belum siap nih kayaknya kalau untuk menjadi istri sekarang gitu kan. Udahlah biarlah dia kerja dulu aja gitu kan. Dan seterusnya. Nah, jadi tadi perlu ditanyakan lebih lanjut. Pelarangannya itu apakah semata-mata karena baru kerja atau karena ada yang lain gitu kan. Yang lain itu karena menilai belum siap gitu kan. Nah, cuman tadi kalau karena kerja harusnya Mbak Nurul bisa menjelaskan, insya Allah tidak akan mengganggu saya bekerja gitu ya. Kecuali memang si Iwannya minta berhenti kerja. Nah, itu kan repot juga ya. Mungkin karena itu ibunya minta berhenti, ya. Minta nggak lanjut. Nah, jadi memang ini perlu perlu ditanyakan lebih lanjut untuk mencari tahu faktanya seperti apa dari ibunya sendiri. Apalagi sama ibu ya. Setahu saya sih rata-rata semua anak itu dekat dengan ibu. Jadi bisa bicara dari hati ke hati lebih panjang gitu kan. Bisa bicara dari hati ke hati. Kalau sama ibu ya, kalau saya ya, kalau saya itu lebih dekat dengan ibu. Bahkan saya itu ketika mau nikah belum ngomong ibu saya udah tahu gitu kan, udah tahu ya. Mungkin saya pernah cerita ya di kajian-kajian sebelumnya itu ya, udah langsung ngomong mau nikah ya gitu ya, udah nampak seperti itu padahal saya belum cerita itu kan, baru ngomong mau gitu kan langsung ditebak oleh ibu saya, kenapa kamu mau nikah ya. Jadi harusnya bisa bicara dari hati ke hati ya kalau dengan ibu itu bisa lebih panjang maksudnya untuk mencari tahunya kenapa, jadi nggak sekedar nggak boleh gitu kan, kamu baru kerja gitu. Nggak apa-apa, tanyain aja lebih lanjut, bicara lebih panjang itu kan, di telepon juga nggak ada masalah ya kalau misalnya sekarang terpisah dengan ibunya, bisa bicara lebih panjang di telepon gitu kan, dari hati ke hati itu lebih lebih enak gitu kan, lebih dapet gitu kan.
sehingga lebih jelas, oh ini kenapa saya itu dilarang nih, dilarang untuk nikah sekarang. Ya mungkin itu. Oke, terima kasih Kak Uksa. Mungkin itu pertanyaan terakhir ya. Kayaknya tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Kayaknya Bang Insan Oke. udah ngantuk ya. Kayaknya udah paham semua ini Kak. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang sudah bertanya dan juga terima kasih pada Kak Uksa yang sudah menjawab Ya, dengan hikmat. maaf ya kami Terakhir banyak. mungkin ada pesan dari Kak Uksa kepada kita. Disilakan. Ya, kita sedang tadi, terima kasih jawabannya, sama-sama Mbak Nurul. Ditunggu traktirannya ya. Canda ya. Eh, Alhamdulillah ya. Kita hari ini membahas tentang nafkah. Nah, jadi pernikahan itu melahirkan banyak hal. Salah satunya nafkah, itu kan mendidik keluarga, mendidik anak ya, dan banyak hal yang lainnya. Jadi dari kata pernikahan, dari satu aktivitas akad nikah nanti melahirkan aktivitas yang lain. Konsekuensi daripada pernikahan itu bagi laki-laki, bagi suami ya, ketika dia mengatakan saya terima nikahnya, maka wajib bagi dia memberikan nafkah dengan cara yang ma'ruf. Maka harus berikhtiar semaksimal mungkin ya, nggak masalah mau ngapain aja, yang penting halal. Kalau sekarang lagi kerja gajinya 3 juta, bisa berpikir gimana agar bisa dapat lebih daripada itu. Apakah dengan cara berbisnis, apakah dengan cara apa ya, yang penting halal ya intinya. Nah bagi para istri juga, mereka itu punya kebaikan-kebaikan ketika mereka bersabar ya. Nanti kan ketika menjadi istri ya nggak langsung kaya ya, karena nikahnya bukan nikah dengan Willy Salim gitu ya. Nah, nikahnya dengan laki-laki biasa tentu akan bersama-sama menghadapi ujian, terutama ujian ekonomi. Di 5 tahun pertama pernikahan itu yang paling berat itu adalah ujian ekonomi. Belum stabil ekonominya, masih mencari gitu kan. Nah, kalau nggak sabar berpisah. Hari ini banyak yang KDRT ya. KDRT tahu, kurang duit ribut terus ya. Nah, kita kan sedang bahas ekonomi ya, bukan bahas yang lain. Jadi KDRT, kurang duit ribut terus, akhirnya berpisah. Nah, maka perlu tadi, bagi istri perlu sabar ya, menemani suami, menyemangati suami, mendoakan suami, itu yang paling penting. Bagi suami tidak berpuas diri, tidak bermalas-malasan, terus berusaha, terus berikhtiar, terus berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan semua teman-teman di sini yang perempuannya mendapatkan suami yang soleh, suami yang bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab, suami yang siap memikul tanggung jawab gitu kan, mengambil alih tanggung jawab dari ayahmu kepada dia. Nah, dan kepada laki-laki yang hadir pada malam hari ini, yuk kuatkan pundak gitu kan, kuatkan pundak, kuatkan dadamu gitu kan, semangat terus berjuang, jangan putus asa ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas pesan-pesan dari Kak Uksa. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah membersamai sampai akhir acara. Sebelum ditutup, marilah kita beristighfar 3 kali. Doa penutup majelis. Semoga kita bisa berjumpa kembali di agenda Akademi Pranikah pekan depan. Insan ingin mengingatkan juga bagi teman-teman yang mau support berbagai macam kegiatan dakwah Akademi Pranikah, boleh dengan mengirimkan infak terbaik kamu. Sekian dari Insan. Insan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.